Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kemaksuman para nabi. Yang saya angkat di sini adalah tentang kemaksuman Rasulullah, yaitu ketika Rasulullah bermuka masam. Rasulullah menyebarkan agama Islam di kota Mekah sudah cukup lama. Bahkan di waktu itu Rasulullah sangat kesusahan untuk menyebarkan agama Islam di kota Mekah. Banyak sekali orang-orang yang tidak percaya dengan ajakan Rasulullah atau ajaran Rasulullah. Banyak sekali orang-orang kafir Quraisy di sana yang sedang menginjak-injak Rasulullah. Bahkan orang yang percaya dengan Rasulullah mereka siksa, mereka didiskriminasi, bahkan mereka tidak mau untuk menghargai keadaan mereka di kota Mekah pada saat itu. Kemudian timbullah pikiran Rasulullah ingin berdialog dengan para pembesar kafir Quraisy. Mungkin dengan cara ini Rasulullah mampu dengan mudahnya untuk menyebarkan agama Islam di kota Mekah itu. Ketika Rasulullah berdialog para pembesar kafir Quraisy, tiba-tiba di sela-sela dialog Rasulullah itu Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta, datang yang ingin untuk belajar mengenai agama kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah Nabi Allah, aku ingin sekali belajar tentang agama kepadamu, kata beliau Abdullah bin Ummi Maktum. Seketika itu Rasulullah bermuka masam. Rasulullah beranggapan bahwa Abdullah bin Ummi Maktum itu datang di saat yang waktu tidak tepat, karena pada saat itu Rasulullah sedang fokus untuk berdialog dengan para pembesar kafir Quraisy. Di antaranya para pembesar kafir Quraisy yang datang adalah Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal atau Umar bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah. Ketika itu pula Rasulullah berkata kepada para pembesar kafir Quraisy itu, "Wahai saudaraku, bukalah pemikiran kalian tentang Islam. Bukankah kitab yang aku bawa ini berisi tentang kalam Allah, bukan buatan manusia? Dan janganlah kalian menyakiti saudara kalian yang telah masuk Islam. Dan semoga kalian ikut terpanggil untuk masuk Islam bersamaku," kata Rasulullah. Kemudian setelah berdebat saking lamanya, Rasulullah mengabaikan ajakan Abdullah bin Ummi Maktum. Rasulullah mengira bahwa itu adalah perihal yang mudah. Bahkan ketika Rasulullah terfokus dengan para pembesar kafir Quraisy, dengan mudahnya nanti Rasulullah itu menyebarkan agama Islam. Kemudian pergilah Abdullah bin Ummi Maktum itu. Setelah debat, berdialog saking lamanya dengan para pembesar kafir Quraisy, tidak ada salah satu di antara mereka yang mau mengikuti ajakan Rasulullah. Bahkan mereka meninggalkan Rasulullah di majelis itu. Ketika itu pula Rasulullah merasa pening, Rasulullah merasa pusing, pandangannya gelap. Dan pada saat itu pun datang seorang malaikat Jibril dengan membawa wahyu surat Abasa ayat 1 sampai 16 yang berbunyi, "Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, para pembesar kafir Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak mensucikan diri atau beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki tentulah dia akan memerhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan, di tangan para utusan malaikat yang mulia lagi berbakti." Begitulah teguran Allah kepada Rasul tercintanya Muhammad Rasulullah SAW. Pada saat itu pula Rasulullah sadar dengan langsung beristighfar, "Astagfirullah."
waktu itu juga Rasulullah selalu memberi perhatiannya kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Rasulullah selalu mengutamakan orang-orang Islam yang ingin belajar agama Islam kepadanya, yang ingin mengetahui kalam Allah dari Rasulullah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di sela-sela waktu itu pun Rasulullah pernah berbincang-bincang dengan Abdullah bin Ummi Maktum. "Wahai Abdullah, sejak kapan engkau kehilangan penglihatanmu?" Maka Abdullah bin Ummi Maktum menjawab, "Sejak kecil wahai Rasulullah." Maka Rasulullah pun menjawab, "Tidak ada balasan yang lebih pantas kecuali surga dari Allah ketika Allah mengambil penglihatan hambanya." Masya Allah. Abdullah bin Ummi Maktum adalah orang yang pertama kali menerima ajakan Rasulullah. Dia adalah termasuk astabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali menerima hijrah Rasulullah ke kota Madinah. Dia senantiasa selalu beribadah, dia selalu bersemangat untuk mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya, meskipun dalam keadaan yang terbatas, yaitu dalam keadaan buta. Pada waktu hijrah pun dia sempat menerima pertanyaan dari rombongan-rombongan Muhammad SAW. Mereka bertanya, "Wahai Abdullah, apakah kau tidak merasa lelah? Marilah kita beristirahat." Maka dengan bersemangat Abdullah bin Ummi Maktum menjawab, "Tidak, aku masih bersemangat untuk berjalan jauh." Maka salah satu rombongan dari Nabi Muhammad SAW menjawab, "Masya Allah, sungguh luar biasa semangat Abdullah bin Ummi Maktum untuk mencapai keridhaan Allah." Abdullah bin Ummi Maktum seorang sahabat ahli ibadah yang termasyhur. Dia juga termasuk as-sabiqunal awwalun, yaitu orang yang menerima ajakan Rasulullah SAW untuk berhijrah ke kota Madinah. Dia juga termasuk muazin, yaitu orang yang azan di waktu sholat yang bergantian dengan Bilal pada waktu-waktu sholat yang lainnya atau pada saat waktu subuh. Dan Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, sesungguhnya Bilal azan pada waktu sepertiga malam. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum azan, karena ia tidak akan azan kecuali setelah terbitnya fajar shadiq atau masuk waktu subuh." Abdullah wafat pada perang Qadasiyah pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Jasadnya ditemukan pada saat memeluk bendera Islam yang diamanatkan kepadanya untuk dijaga, dan dia termasuk orang yang syahid. Begitulah cerita Abdullah bin Ummi Maktum yang dikaitkan dengan kemaksuman Rasulullah ketika bermuka masam. Jika timbul dalam pertanyaan kita, kok bisa sih Rasulullah itu bermuka masam, padahal beliau adalah seorang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi Rasulnya, untuk menjadi utusan, menyampaikan wahyu yang telah disampaikan oleh Allah kepada umat-umatnya melalui Rasulullah. Maka dengan ini Rasulullah itu adalah manusia biasa. Rasulullah itu sama seperti kita. Beliau itu merasa lapar, merasa lelah, merasa letih. Bahkan beliau pun juga bisa marah, juga bisa sabar ataupun senang. Jadi kemaksuman para nabi itu sebenarnya ketika mereka itu menerima wahyu, ketika mereka itu telah melakukan komunikasi dengan Robnya, dengan Allah sang penciptanya, seperti itu. Mereka itu mempunyai kelebihan tersendiri dari manusia-manusia yang lainnya. Jadi mereka itu termasuk maksum karena mereka itu bisa menerima atau mendapatkan langsung wahyu atau kalam Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu, para nabi itu termasuk golongan orang-orang yang dimaksum, orang-orang yang mendapatkan ridho Allah. Pelajaran yang bisa kita petik dari cerita Abdullah bin Ummi Maktum dan kejadian Rasulullah bermuka masam itu, kita itu sebagai manusia harus senantiasa bersyukur dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita tidak boleh suuzon kepada orang lain. Bahkan kita itu harus mementingkan orang yang membutuhkan kita.
Karena Rasulullah pun juga mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah itu malu ketika orang datang minta tolong kepada Rasulullah, maka dia itu akan memberikan sesuatu hal yang diinginkan oleh orang itu. Rasulullah itu pun malu jika orang itu balik dengan tangan yang kosong. Jadi kita sebagai manusia, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah. Kita senantiasa hidup selalu syukur, hidup dalam keadaan senang, walau dengan keadaan apapun. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.